Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Hubungan mereka kan selalu di persimpangan jalan kok. Pasti itu. Lah orang Pak Jokowi tiap hari masih manggung 2-3 kali bikin doorstop. Pasti akan selalu di persimpangan jalan. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran. Banyak sekali orang-orang yang akan membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Politik adu domba hari ini sudah marak terjadi, di mana banyak para politisi yang memang tidak suka dengan Pak Prabowo, tidak suka dengan Pak Jokowi ini mau membenturkan. Wabil khusus untuk para yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Adu domba yang seperti ini sebenarnya ingin sekali bagaimana untuk membuat Pak Jokowi itu jelek banget, buruk, presiden terburuk gitu. Saya juga sempat heran kenapa banyak sekali orang-orang termasuk Rocky Gerung dan Deddy Sitorus ini sangat benci sekali kepada Pak Jokowi. Seolah-olah hari ini Pak Jokowi nggak ada benarnya, padahal kita ketahui bersama bahwasanya PDIP bersama Pak Jokowi itu kurang lebih 9 tahun. Sama halnya dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD kurang lebih 4 tahun lah bersama Pak Jokowi. Ketika keluar dari kabinet dan menjadi pasukan 16%, maka secara otomatis Pak Mahfud MD membenci dan selalu mengkritik Pak Jokowi. Itu yang saya herankan. Beda kalau dengan Pak Rocky Gerung ini. Kalau Rocky Gerung memang dari awal sering mengkritik Pak Jokowi ya. Tapi dengan teman-teman yang ada di PDIP, termasuk kader-kader PDIP ini 90 derajat kebalikannya. Dulu bagaimana untuk mendukung program-program Pak Jokowi, termasuk persoalan IKN. Dari dulu PDIP nggak pernah tuh mempersoalkan masalah IKN, tapi hari ini termasuk Deddy Sitorus tadi yang mempersoalkan bagaimana IKN ini dilanjutkan. Nah, sebelum saya tayangkan bagaimana AHY membela Pak Jokowi sebagai menterinya Pak Prabowo dan akan berkomitmen untuk melanjutkan program Ibu Kota Nusantara ini. Perlu diketahui pemirsa, memang betul membuat kota itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan, butuh proses. Tapi ini adalah program nasional yang memang harus dilanjutkan. Karena apa, tidak mungkin juga Jakarta ini akan terus-menerus dijadikan ibu kota. Perlu memang perpindahan. Nah, persoalan IKN, memang IKN ini tidak bisa ditargetkan 2025 selesai. Tidak juga. Apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Sitorus tadi, seolah-olah 2025 ditargetkan selesai, nggak begitu. Bertahap juga, di masanya Prabowo Subianto juga akan bertahap. 2025 bagian apa yang akan diselesaikan, 2026 bagian apa diselesaikan. Nah, apakah Prabowo Subianto akan mengenyampingkan rakyatnya, mengenyampingkan masyarakatnya? Tentu tidak. Banyak sekali masih program-program khusus, program-program andalan, program-program yang sangat penting dari Prabowo Subianto ini.
Mari kita simak dulu bagaimana Pak AHY berkomitmen untuk melanjutkan IKN dengan anggarannya. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design, yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga judikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu, tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun. Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore, dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Bapak Presiden. Nah, pemirsa, itulah yang disampaikan oleh Pak AHY berkomitmen untuk melanjutkan program IKN ini yang sudah digagas oleh masanya Pak Jokowi. Sebenarnya kalau berbicara persoalan ibu kota ya, ini bukan di masanya Pak Jokowi, akan tetapi di masa-masa sebelumnya ini sudah pernah digagas pemindahan ibu kota Nusantara ini. Akan tetapi dari Pak Jokowi, ketika di masanya Pak Jokowi, di eranya Pak Jokowi, program pemindahan ibu kota ini baru terrealisasi ya. Sehingga banyak sekali memang pro dan kontra terhadap pembangunan di IKN ini. Termasuk orang-orang yang memang sangat benci terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sendiri sebenarnya memang tidak disukai banyak orang ya. Banyak sekali untuk menyembelih Pak Jokowi. Ingin menjelek-jelekkan Pak Jokowi, dan hari ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mau dibentur-benturkan, mau diadu domba. Bayangin, kekuatan dua tokoh ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemajuan bangsa di Republik Indonesia ini. Nah, kita ketahui bersama sebenarnya kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini adalah kawan lama. Mulai dari Pak Jokowi itu mencalonkan sebagai wali kota Solo waktu itu. Terus kemudian setelah wali kota Solo, Pak Jokowi pindah ke gubernur di DKI Jakarta sekarang ini. Pada waktu itu Pak Prabowo ini juga masih mendukung Pak Jokowi. Entah kenapa di 2014 pada waktu itu juga sebenarnya yang memilih untuk Jokowi ini maju di Jakarta itu salah satu dari politisi Gerindra. Akan tetapi pada 2014 momen waktu itu adalah bagaimana Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi menjadi rival ya. Menjadi rival, dan alhamdulillah di 2019 Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kembali lagi akur, kembali lagi mesra. Tentu ini akan menjadi dampak yang sangat luar biasa, wabil khusus di dalam perpolitikan nasional ya. Nah, hal ini sebenarnya tidak ingin orang-orang itu menginginkan hal ini, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena apa? Ketika dua tokoh ini bersatu, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang kokoh, dan ya bisa jadi kemajuan di Indonesia ini akan semakin pesat. Karena dua tokoh presiden dan mantan presiden ini adalah pengaruhnya sangat luar biasa, baik di kancah nasional ataupun di internasional. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe dan tulis komentar kalian di bawah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.